Sorry bang, gue nggak sengaja. Gue cuma disuruh papa sama mama, abang diajak pulang karena sudah malam. Lanjutkan besok saja bang, ujar Andra sembari terkekeh lalu membalikkan tubuhnya dan meninggalkan calon kakak ipar dan kakaknya itu. Nadia pun menundukkan kepalanya karena malu, sedangkan Galaksi mendengus kesal karena kegiatan enak-enaknya terganggu. Sudah pulang sana mas, sudah malam. Nanti bisa-bisa kita khilaf di sini, ujar Nadia yang langsung beranjak dari duduknya. Galaksi tersenyum, dia mengikuti langkah Nadia kembali masuk ke dalam rumahnya. Akhirnya Galaksi dan keluarganya pun meninggalkan rumah Nadia. Nadia dan Galaksi harus segera beristirahat, karena rencananya besok Nadia ingin menyusul Rere ke kampung halamannya. Sedangkan Yola tidak bisa ikut karena dia harus mempersiapkan pernikahannya yang hanya tinggal 2 minggu lagi. Jam menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat, malam ini juga Ardiansyah membawa pulang Larasati ke rumahnya. Sesampainya di rumah Ardiansyah tidak menemukan Ayu ataupun anak-anak mereka, pelayan mengatakan kalau Ayu dan kedua anaknya menginap di rumah Surya Diningrat. Untuk sementara kamu tidur di kamar tamu saja ya sayang. Aku akan membicarakannya dengan Ayu dulu kamar mana yang akan kamu tempati, ujar Ardiansyah setelah mereka masuk ke dalam rumah besar itu. Larasati tersenyum sembari menganggukkan kepalanya, 2 koper besar sudah dibawakan oleh salah satu pelayan. Pelayan yang mungkin usianya sepantaran dengan Larasati dan baru 2 bulan bekerja di rumah itu. Pelayan itu tersenyum pada Larasati lalu Larasati menganggukkan kepalanya. Mau disuruh tidur di mana saja aku pasrah mas, asal jangan disuruh tidur di gudang. Ini kan rumah kamu sama Mbak Ayu, jadi aku cuma numpang, ujar Larasati memelas. Kamu ngomong apaan sih sayang? Ini rumahku. Kamu dan Ayu mempunyai posisi yang sama, jadi rumah ini juga rumah kamu. Kalau memang Ayu tidak mengizinkan kamu tinggal di sini aku akan membelikan rumah yang lain, ujar Ardiansyah yang membuat senyuman Larasati mengembang. Terus bagaimana kalau sampai Mbak Ayu tidak terima dengan kedatanganku mas? Bagaimana kalau dia marah sama kamu? Tanya Larasati sembari memeluk erat tubuh Ardiansyah. Itu tidak akan terjadi sayang, bagaimanapun kamu juga istriku. Dia sendiri yang menyuruhku menikahi kamu, jadi dia harus siap berbagi aku sama kamu, ujar Ardiansyah sembari mendaratkan kecupan di kening sang istri. Ayo kita masuk ke kamar mas, aku sudah kangen sama milik kamu. Mumpung Mbak Ayu nggak ada di sini, kamu cuma milik malam ini mas, bisik Larasati sembari mengecup lembut leher Ardiansyah dan itu sukses membuat darah yang mengalir di tubuh Ardiansyah langsung memanas. Ayo sayang, jawab Ardiansyah sembari menarik tangan sang istri dan membawanya masuk ke dalam kamar tamu yang ada di lantai L. Sesampainya di dalam kamar, Larasati langsung menuju seluruh pakaian sang suami dan pakaiannya. 117. Sedangkan di luar kamar, pelayan tadi langsung mengirimkan pesan pada Ayudhya. Dia melaporkan kalau Ardiansyah pulang membawa seorang wanita dan sekarang sedang berada di kamar tamu bersama Ardiansyah. Tugas pertama sudah selesai nyonya, selamat bersenang-senang, ujar pelayan itu sembari tersenyum menatap pintu kamar yang ditempati oleh Larasati lalu pergi meninggalkan tempat itu. Ayudhya yang baru saja merebahkan tubuhnya di atas kasur langsung bangun saat membaca pesan dari pelayan barunya itu. Dia langsung turun dari tempat tidur mengganti pakaian. Mau kemana kanmu Ayu? Tanya Surya Diningrat saat melihat menantunya itu berjalan tergesa-gesa menuruni tangga. Ayu harus pulang sekarang Pah, tadi salah satu pelayan Ayu mengatakan kalau Mas Ardi pulang bawa seorang wanita. Kalau sampai wanita itu adalah simpanannya Mas Ardi, Ayu akan menghabisinya Pah. Ujar Ayudhya yang terus melangkah meninggalkan Surya Diningrat yang masih terdiam. Hati-hati Ayu. Kalau ada apa-apa hubungi Papa, ujar Surya Diningrat yang diangguki oleh menantu kesayangannya itu. Dengan dada yang bergemuruh,
Ayudhya menaiki mobilnya menuju rumahnya. Untung saja sopir pribadinya itu selalu ikut kemanapun dia pergi, jadi Ayudhya tidak perlu mengemudi sendiri tengah malam seperti ini. Brengsek kamu, Mas Ardi. Berani-beraninya kamu membawa wanita lain pulang ke rumah kita. Aku tidak akan melepaskan wanita itu, aku akan menghancurkan dia. Gumam Ayudhya sembari menggepalkan tangannya. Sedangkan di dalam kamarnya, orang pelayan membukakan pintu untuknya. Di mana Mas Ardi sekarang? Tanya Ayudhya pada pelayan yang mengirimkannya pesan tadi. Masih di dalam sana nyonya, ujar pelayan itu sembari menunjuk kamar tamu yang tidak jauh dari tempatnya berada. Ayudhya yang sudah tidak bisa menahan diri pun akhirnya berlari mendekati pintu kamar itu. Memeluk sang istri dari belakang. Nafas pasangan suami istri itu masih tersengal-sengal, bahkan Ardiansyah belum melepas penyatuan mereka. Pria itu masih menyandarkan dagunya di pundak sang istri. Sayang, kamu benar-benar membuatku gila, ujar Ardiansyah sembari mengecupi pundak Larasati. Namun keduanya langsung terjingkat saat seseorang menendang pintu kamar itu dengan keras. Refleks Ardiansyah pun melepas penyatuan mereka. Mata Ardiansyah terbelalak saat melihat penampakan istri pertamanya di sana. Sedangkan Larasati tersenyum sembari menarik selimut untuk menutupi tubuh polosnya. Dilakukan di sini. Teriak Ardiansyah yang masih terkejut. Ayu berlari mendekati Ardiansyah, dia langsung memukul-mukul dada pria paruh baya itu. Bajing *N kamu Mas. Kamu biadab. Berani sekali kamu membawa wanita jalang ke rumah ini dan bercinta di kamar ini. Teriak Ayudhya sembari mendorong tubuh sang suami sampai terjatuh terlentang ke atas kasur. Ardiansyah menahan tangan Ayudhya saat istri pertamanya itu mencoba menarik selimut yang digunakan oleh Larasati untuk menutupi tubuhnya. Hentikan Ayu. Jangan gila kamu. Teriak Ardiansyah sembari menghempaskan tangan Ayudhya. Kamu yang gila Mas. Kamu tega sama aku Mas. Sudah ketahuan seperti ini tapi kamu masih membelah perempuan jalang ini. Teriak Ayudhya yang membuat Ardiansyah menggempalkan tangannya. Tutup mulut kamu Ayu. Dia bukan perempuan jalang. Dia juga istriku sama seperti kamu. Teriak Ardiansyah yang membuat Ayudhya membelalakkan matanya. Hahaha. Istri? Istri kamu bilang Mas. Istri kamu cuma aku. Aku tidak pernah mengizinkan kamu memiliki istri lain selain aku. Teriak Ayudhya sembari menangis histeris. Apa kamu sudah lupa? Dulu kamu yang menyuruh aku menikahi Larasati, dan kamu juga sadar meminta aku untuk menikahi wanita yang sangat aku cintai ini. Teriak Ardiansyah yang membuat Ayu membelalakkan matanya. Perlahan Larasati membuka selimut yang menutupi seluruh tubuhnya, dia tersenyum saat melihat Ayudhya membelalakkan matanya karena terkejut. Ini aku Mbak Ayu, madumu, ujar Larasati yang membuat tubuh Ayudhya langsung terjatuh di lantai. Sudah puas kamu Ayu. Aku tidak pernah selingkuh dengan siapapun. Aku bercinta dengan istriku sendiri, bukan wanita jalang seperti apa yang kau ucapkan tadi. Ujar Ardiansyah yang membuat Ayu membekap mulutnya sendiri. Dia belum percaya dengan apa yang dia lihat sekarang. Dengan perlahan Larasati menyibak selimut, dia turun dari atas ranjang dengan tubuh polos. Ayudhya bisa melihat beberapa tanda cinta di bagian tubuh Larasati yang pastinya itu adalah karya dari suaminya. Larasati menyambar dress yang tadi dia pakai dan mengenakannya kembali. Sedangkan Ayudhya masih menatap Larasati dengan tubuh yang bergetar hebat. Ardiansyah mengambil celana panjangnya, pria parubaya itu mengenakannya dengan cepat. Tidak. Kamu bukan Larasati. Teriak Ayudhya sembari mencoba untuk bangun. Kamu sudah lupa sama aku Mbak. Aku Larasati istri keduanya suamimu, ujar Larasati sembari berjalan. 120. Mendekati Ayudhya yang terus memundurkan langkahnya. Larasati langsung memeluk erat tubuh Ayudhya,
dia bahkan meremas pundak Ayudhya dengan kuat membuat wanita itu meringis kesakitan. Pembalasan baru saja dimulai Ayudhya. Jangan bahagia dulu karena dulu kamu berhasil menyingkirkan aku. Sekarang giliran kamu yang menderita. Aku akan merebut kembali milikku, bahkan kamu tidak akan lagi dilirik oleh suami yang kau perjuangkan dengan cara menghancurkan hidupku. Bisik Larasati yang membuat Ayudhya mendelikkan matanya. Ayudhya masih membeku, otaknya terasa kosong. Sekarang yang berputar di kepalanya adalah kenapa Larasati ada di hadapannya sekarang, bukankah masih 3 tahun lagi dia bebas? Maafkan aku ya Mbak, aku kembali pada Mas Ardiansyah tanpa sepengetahuan kamu. Aku sudah sangat merindukan dia Mbak, ujar Ayudhya sembari menyeringai. Ardiansyah sedikit lega saat melihat kedua istrinya itu terlihat rukun. Jangan perlihatkan sikap aslimu di depan Mas Ardi Maduku sayang, kalau sampai dia tahu kamu dan mertuamu yang jahat itu sudah menjebloskan aku ke penjara selama ini, aku jamin bukan cuma kamu yang dilempar ke jalanan oleh Mas Ardi. Anak-anakmu pasti juga akan mendapatkan nasib yang sama, bisik Larasati yang membuat Ayudhya semakin tidak bisa berkutik. Ayudhya menggepalkan tangannya sampai kuku-kuku panjangnya menancap di telapak tangan itu. Ardiansyah yang melihat Ayu sudah lebih tenang pun akhirnya berjalan mendekati istri pertamanya itu. Maafkan aku Yu, beberapa minggu ini aku sudah menyembunyikan keberadaan Larasati dari kamu. Maaf karena sudah membuat kamu salah paham, ujar Ardiansyah sembari mengelus punggung Ayudhya. Alih-alih memeluk dan menenangkan istri pertamanya itu, Ardiansyah hanya mengelus punggung dan puncak kepalanya saja. Entah kenapa dia enggan bersikap romantis saat menyadari kalau Larasati ada di dekatnya. Tidak apa-apa Mas, maaf karena aku sudah salah paham. Kita bicara lagi besok, sekarang aku lelah. Aku mau tidur, ujar Ayudhya yang langsung berbalik dan berjalan meninggalkan kamar itu, dia mencengkram ujung brusnya. Setelah sampai di luar kamar, lututnya mendadak lemas. Dia menjatuhkan diri lantai sembari membekap mulutnya agar suara tangisnya tidak sampai terdengar dari dalam. Pelayan yang sedari tadi sudah menunggunya pun mendekati Ayudhya. Dia berjongkok dan membantu majikannya itu berdiri. Mari saya antar ke kamar Nyonya, ujar pelayan itu sembari memapa Ayudhya menaiki tangga ke lantai 2 di mana kamarnya berada. Kenapa kamu tidak mengejar Mbak Ayu Mas? Kamu harus menenangkan dia. Sepertinya dia sangat terkejut karena kedatanganku tiba-tiba ke rumah ini, ujar Larasati sembari memeluk sang suami dari belakang. Ardiansyah membalikkan tubuhnya, pria parubaya itu mengelus puncak kepala sang istri sembari tersenyum. Tidak apa-apa sayang, Ayu pasti mengerti. Tadi dia marah karena belum tahu siapa wanita yang bersamaku, nanti aku akan menjelaskannya lagi sama dia. Ayo sekarang kita mandi sama-sama, ujar Ardiansyah yang diangguki oleh Larasati dengan senyuman. Melihat wajah ketakutan Ayudhya tadi sedikit mengobati rasa sakit hati dan jiwanya. Permainan baru dimulai Ayudhya, kedepannya kamu akan lebih sering melihat dan mendengar suamimu mendesak memanggil namaku. Dan kamu tidak akan pernah mendengar itu saat dia menyentuhmu, gumam Larasati sembari merangkul suaminya berjalan menuju pintu kamar mandi. 121. Keesokan paginya, Nadia sudah berkemas ingin menyusul Rere ke kampung halamannya. Begitu juga dengan Galaksi. Galaksi tidak lupa memberitahu Damar, makanya pria tampan itu sangat bersemangat saat Galaksi mengajaknya menyusul Rere. Mau kemana kamu pakai bawa koper segala nak? Tanya Mama Kirana yang sekarang sedang berada di apartemen Damar. Wanita parubaya itu baru saja mendengar kalau sang putra sakit beberapa hari, dan dia ada di sana untuk menjenguk sang putra. Damar mau jemput menantu Mama, kalau perlu setelah pulang nanti Damar sudah mengesahkan dia, ujar Damar sembari memeluk Mama Kirana dengan erat. Kamu yakin Rere mau menikah sama kamu? Jangan PHP-in Mama. Lebih cepat lebih baik, daripada kamu nanti keduluan orang lain,
ujar Mama Kirana sembari mengelus puncak kepala sang putra. Tenang saja Mah, Damar sudah punya rencana yang bagus. Doakan saja semoga rencana Damar berhasil dan Damar pulang bawa menantu buat Mama, ujar Damar sembari mencium kening sang mama. Pasti nak, tidak kamu minta pun Mama selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu, semoga apa yang kamu cita-citakan sekarang segera terwujud, jangan lupa bawa uang yang banyak. Siapa tahu nanti kamu butuh uang cash di sana, ujar Mama Kirana sembari mengelus wajah tampan sang putra. Iya Mah tenang saja, apa perlu koper ini Damar penuhi sama uang bukan pakaian. Ujar Damar sembari terkekeh. Terserah kamu saja, yang penting nanti waktu pulang kamu harus bawa menantu Mama, ujar Mama Kirana sembari mencium kening sang putra. Damar pamit pergi, dia sudah ditunggu oleh Galaksi di basement apartemen. Sedangkan Nadia sudah meluncur ke bandara, mereka akan bertemu di sana nanti. Putraku sudah kembali. Aku bisa melihat putraku yang manis, menurut dan lembut seperti dulu. Semoga saja kamu bisa meluluhkan hati Rere nak, Mama yakin kamu akan bahagia sama dia, gumam Mama Kirana sembari menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Dia menatap punggung sang putra yang sudah hilang di balik pintu apartemen itu. Nadia sengaja tidak memberitahu Rere kalau dia akan menyusul, dia ingin memberikan kejutan untuk sahabat tersayangnya itu. Sekarang Nadia sudah sampai di bandara. Dia berada di kursi tunggu untuk menunggu Galaksi dan Damar yang sampai sekarang belum terlihat batang hidungnya. Apa saya tidak perlu ikut Nona? Tanya Andini yang sekarang sedang menemani Nadia. Tidak perlu Kak, kakak bantu Bang Samuel saja di perusahaan ibu. Pasti sekarang ibu tidak akan punya waktu untuk melakukan pekerjaannya, dia sibuk dengan balas dendamnya, ujar Nadia sembari terkekeh. 49. 122. 6. Suasana haru menyelimuti keluarga Rere. Ketiga wanita cantik itu sedang tertawa bersama di ruang perawatan Pak Sulaiman. Cinta pertama Rere itu sudah sadar dan dinyatakan baik-baik saja oleh dokter. Pria parubaya berusia 50 tahun itu selalu menggenggam tangan sang putri. Putri yang dibesarkan penuh perjuangan dan selalu menerima apapun yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Ayah kangen sama kamu Nduk, apa kamu akan pulang kalau ayah sedang sakit saja? Tanya Pak Sulaiman sembari mengelus puncak kepala putrinya. Bukan seperti itu ya, Rere harus bekerja keras mengumpulkan uang untuk renovasi rumah kita. Rere ingin ayah ibu dan Nabila menikmati hasil kerja kita selama ini. Terima kasih karena ayah selalu mendukung apapun keputusan Rere, ujar gadis cantik itu sembari menciumi punggung tangan sang ayah. Maafkan ayah Nduk, bukannya membahagiakan kamu ayah malah menyusahkan kamu, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu Nduk, jangan bilang kamu cari pinjaman ke bank. Tanya Pak Sulaiman karena khawatir kalau sang putri terjerat hutang. Tidak ya. Rere memang cari pinjaman tapi bukan ke bank atau rentenir. Rere pinjam uangnya Nadia, ayah tenang saja. Rere bakalan bisa cepat melunasi uang itu karena gaji Rere juga besar dari kantor, jawab Rere yang tidak ingin membuat ayahnya kepikiran dan berdampak pada kesehatannya lagi. Ayah akan tenang kalau kamu sudah bertemu jodoh Nduk, tidak apa-apa walaupun dia tidak kaya. Asalkan dia mencintai kamu, menerima kamu apa adanya, dan bisa mengayomi kamu, ujar Pak Sulaiman yang membuat Rere tersenyum kecut. Rere nggak mau memikirkan tentang jodoh dulu ya. Sebelum Rere bisa membahagiakan kalian, Rere nggak mau menikah dulu, ujar Rere yang membuat Pak Sulaiman menghela nafas kasar. Pak Sulaiman tahu kalau putrinya itu memang masih sakit hati karena pernah dikhianati oleh calon tunangannya. Kamu jangan memikirkan kami Nduk, pikirkan kebahagiaan kamu saja. Ayah dan ibu tidak butuh sesuatu yang mewah, kami hanya butuh anak-anak ayah bahagia dan mempunyai masa depan yang baik. Supaya tidak seperti ayah dan ibu yang hanya menjadi buruh tani untuk membesarkan kalian berdua,
ujar Pak Sulaiman sembari terus mengelus puncak kepala sang putri. Sayang suasana tenang mereka harus terganggu karena ada beberapa orang yang masuk ke dalam ruangan rawat inap itu. Nabila memutar bola matanya malas saat melihat penampakan keluarga bibinya itu. Mau ngapain mereka ke sini? Paling-paling cuma mau ngeledek ayah, gumam Nabila tapi masih bisa didengar oleh semua keluarganya. Keempat orang itu langsung nyelonong masuk ke dalam ruangan inap Pak Sulaiman. Bu Marni, Pak Yono, Airin dan Prima menatap ruangan perawatan yang lumayan mewah itu. Selamat pagi Mas, bagaimana keadaan Mas aman? Tanya Pak Yono yang sekarang melangkah mendekati ranjang Pak Sulaiman. Alhamdulillah aku sudah lebih sehat Yon, jawab Pak Sulaiman yang membuat Bu Marni mencebikkan bibirnya. Sehat kok pakai dioperasi segala mas-mas. Makanya kalau sudah tua itu nggak usah kerja. Punya anak sudah. 123. Dewasa dibiayai seharusnya membantu perekonomian keluarga. Bukannya petetang petenteng berfoya-foya sendiri di kota, sindir Bu Marni yang membuat Rere menggepalkan tangannya. Jaga bicara kamu Marni. Kalau kamu kesini hanya ingin menghina putriku saja lebih baik kamu pulang. Aku nggak butuh dijenguk sama kamu. Ujar Pak Sulaiman yang sudah jengah dengan kelakuan adik perempuannya itu. Rere tidak peduli, bahkan dia tidak mau menoleh sedikit pun pada empat orang yang baru saja datang itu. Sedangkan Airin menatap penampilan Rere yang terlihat sangat cantik, outfit yang Rere kenakan, wajah, kulit dan penampilannya terlihat sangat cantik dan anggun, dia menggempalkan tangannya saat tunangannya itu terus menatap Rere tanpa berkedip. Mbak Rere sombong sekali, masa ada tamu nggak disapa, ujar Airin yang membuat Rere memutar bola matanya malas. Airin memeluk erat lengan Prima, dia ingin menunjukkan kalau pria di sampingnya itu sekarang adalah miliknya. Oh ada tamu tah? Maaf aku nggak lihat, ujar Rere sembari tersenyum sinis. Sombong sekali kamu Re. Mentang-mentang udah kerja di kota. Percuma kalau gaya kamu sok elit tapi orang tua kamu masih susah di kampung. Ujar Bu Marni yang membuat Bu Yani menggepalkan tangannya. Nggak usah nyindir-nyindir anakku. Kalau kamu nggak suka lebih baik kamu pergi dari sini. Tadi kami tenang-tenang saja sebelum kehadiran kalian, lagian mulut kalian itu memang cuma sukanya cari gara-gara. Ujar Bu Yani sembari menatap tajam adik iparnya itu. Sudah. Kenapa kalian yang jadi ribut? Kita kesini mau menjenguk Mas Aman, bukannya mau cari ribut, ujar Pak Yono yang membuat sang istri mengerucutkan bibirnya. Bagaimana kabar kamu Re? Tanya Prima yang sudah tidak tahan ingin menyapa mantan calon tunangannya itu, sedangkan Airin yang mendengar tunangannya menyapa Rere pun langsung mencubit pinggang Prima. Bisa kamu lihat sendiri aku baik-baik saja, bahkan sangat baik, jawab Rere tanpa mau memandang Prima yang sekarang ada di sampingnya. Halah, sok cantik kamu Mbak. Jangan bilang kamu kembali mau ngerebut Mas Prima dari tanganku. Ingat ya Mbak, jangan dekati Mas Prima lagi. Kami akan menikah seminggu lagi, jangan mengacaukan pernikahan kami. Ujar Airin yang membuat Pak Sulaiman menggepalkan tangannya. Kalau kamu hanya ingin menghina mbakmu, lebih baik kamu pergi dari sini Airin. Siapa yang merebut dan siapa yang menuduh? Seharusnya kamu itu ngaca. Ujar Pak Sulaiman yang sudah kehabisan kesabaran. Sudahlah Pak jangan ladenin manusia-manusia jahat seperti mereka. Rere nggak butuh sampah. Silakan kamu ambil pria yang bahkan tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kamu pikir aku tidak bisa mencari pria yang lebih segala-galanya dari calon suami kamu yang sok kegantengan itu? Ujar Rere sembari mengelus dada Pak Sulaiman. Sudah cukup Rin, kamu jangan cari gara-gara lagi. Ujar Pak Yono sembari menarik tangan sang putri. Kamu kok jadi belain Rere sih Mas? Yang putri kamu itu Airin. Lagian sombong banget.
Perawan tua saja sombong. Belum tentu dia laku. Ledek Bu Marni yang membuat Bu Yani mengepalkan tangannya. Pergi kalian dari sini. Kalian bukan menjenguk suamiku tapi mau menambah penyakit suamiku. Ujar Bu Yani sembari berkacak pinggang. Namun ketegangan mereka harus terhenti saat pintu ruangan rawat itu terbuka. Menampilkan dua sosok pria tampan nan gagah dan seorang wanita cantik yang tersenyum melihat penampakan Rere. Mas Damar. Pekik Rere terkejut saat melihat penampakan Damar di sana. Seluruh keluarga Rere pun juga sama terkejutnya, apalagi saat melihat seorang pria yang berjalan cepat dan langsung menarik Rere ke dalam pelukannya. 124. Aku kangen Re, ucap pria itu yang membuat Rere mendelikkan matanya. Refleks Rere langsung mendorong tubuh Damar sampai pelukan mereka terlepas. Pak Sulaiman yang masih terkejut pun menatap tajam Rere yang sekarang sedang gelagapan. Bagaimana kabar Om? Tanya Nadia yang membuat ketegangan itu langsung buyar. Nadia mencium tangan Pak Sulaiman dan Bu Yani diikuti Galaksi dan juga Damar. Kabar saya baik-baik saja nak, jawab Pak Sulaiman sembari mengelus puncak kepala Nadia. Nadia dan Yola memang sering ikut Rere pulang ke kampung halamannya dulu. Mereka juga sering menginap di rumah kedua orang tua Rere, makanya Pak Sulaiman sangat mengenal sahabat-sahabat putrinya itu. Halo Om, sapa Galaksi sembari mencium tangan Pak Sulaiman diikuti Damar. Saat tiba Damar yang mencium tangan Pak Sulaiman, pria parubaya itu menatap wajah Damar. Dia mengamati pria tampan bertubuh kekar itu yang tadi sudah memeluk putrinya. Saya Damar Om, ujar Damar memperkenalkan diri. Sedangkan keluarga Airin langsung terdiam melihat ketiga tamu Rere itu. Mereka baru tersadar saat Galaksi, Damar dan Nadia menyalami mereka semua. Nadia memeluk Nabila dan Bu Yani, ibu dan adik Rere itu tersenyum bahagia melihat penampakan sahabat Rere itu. Ini Bang Galaksi ya, dia calon suaminya Nadia. Bulan lagi mereka akan menikah. Dan ini Mas Damar di atasan Rere di perusahaan, ujar Rere menjelaskan kedua pria tampan itu kepada sang ayah. Pak Sulaiman menatap Galaksi dan Damar bergantian, pria parubaya itu manggut-manggut mengerti. Karena sudah siang dan Mas Aman ada tamu, lebih baik kami pamit pulang dulu ya Mas. Semoga Mas Aman cepat pulih dan segera pulang ke rumah, ujar Pak Yono yang segan ada orang asing di sana. Takut anak dan istrinya membuatnya malu. Kamu apaan sih Mas? Aku kan masih mau di sini, kita baru sampai sudah ngajak pulang, ujar Bu Marni yang kepo ingin tahu siapa pria yang tadi memeluk Rere. Sudah besok saja kita ke sini lagi, lagian Mas Aman harus beristirahat. Kalau kita terus di sini dia tidak akan bisa, jar Pak Yono sembari menarik tangan sang istri. Airin di sini saja dulu Pak, lagian Airin belum ngobrol sama Mbak Rere, ujar Airin yang membuat Rere sama Bella memutar bola matanya malas. Sudah kamu juga harus pulang. Lagian calon suami kamu juga mau kerja, ujar Pak Yono yang takut kalau putrinya itu mencari gara-gara dengan Rere. Sebenarnya Bu Marni dan Airin masih enggan pergi dari tempat itu, apalagi Prima yang juga sangat penasaran dengan hubungan pria tampan yang tiba-tiba memeluk Rere tadi. Di tempat lain, Ayudhya belum keluar dari kamarnya padahal jam sudah menunjukkan pukul 10 siang. Bahkan sarapannya saja diantar ke kamarnya. Pagi-pagi sekali Larasati sudah bangun untuk berolahraga di taman belakang rumah Ardiansyah. Sedangkan Ardiansyah masih tidur dan bangun pukul 8 pagi. Sampai sekarang dia belum melihat Ayu di kamarnya. Ayudhya sudah mengadu kepada Surya Diningrat tentang kedatangan Larasati ke rumah itu. Surya Diningrat yang terkejut pun tidak ingin membuang waktu. Pria tua itu langsung meluncur ke rumah kediaman putranya, dia. 125. Ingin melabrak menantu yang tidak pernah dia inginkan dari dulu itu,
sedangkan Larasati sudah bersiap menunggu kedatangan Surya Diningrat karena pelayan baru Ayodhya yang bernama Suci itu adalah orang yang sudah ditempatkan Larasati semenjak hampir 3 bulan yang lalu. 36. 126. 7. Larasati sedang berada di ruang tengah saat seseorang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan itu. Surya Diningrat mendekati Larasati yang sedang santai memainkan benda pipih di tangannya. "Berani-beraninya kamu muncul di hadapanku, wanita miskin," ujar Surya Diningrat yang membuat Larasati menoleh. Larasati tersenyum saat melihat penampakan wajah Surya Diningrat yang memerah menahan amarah. "Selamat pagi Papa Mertua, sudah 8 tahun kita tidak bertemu lagi." "Ternyata Papa masih sehat dan gagah," jawab Larasati sembari beranjak dari duduknya. Menghampiri Surya Diningrat dan langsung mencium tangan ayah dari suaminya itu. Sedangkan Surya Diningrat mendelikkan matanya karena terkejut, apalagi saat melihat penampilan seksi menantunya itu. Larasati terlihat tidak berubah sama seperti 8 tahun yang lalu dan bedanya sekarang wanita itu terlihat semakin menggoda. Bahkan raut wajah Laras tidak menunjukkan ketakutan sedikitpun walaupun ada dia di sana. Pria tua itu langsung menarik tangannya dengan kasar dari genggaman Larasati. "Kamu, siapa yang sudah membebaskan kamu dari penjara?" teriak Surya Diningrat dengan mata yang merah menahan amarah. "Sabar Papa Mertua, jangan terlalu menenggebu-gebu, takut nanti kamu kena serangan stroke," ujar Larasati sembari menepuk-nepuk dada Surya Diningrat dan itu sukses membuat Surya Diningrat mendelikkan matanya. Wanita yang di hadapannya sekarang terlihat sangat berbeda, dan sikap santainya membuat darah Surya Diningrat berdesir hebat. "Cepat katakan apa tujuanmu datang lagi ke kehidupan putraku. Apakah kamu tidak takut aku akan menghancurkan kamu lagi seperti dulu?" ujar Surya Diningrat yang membuat Larasati terkekeh. Wanita cantik itu menutup mulutnya menahan tawa dan itu sukses membuat Surya Diningrat menggepalkan tangannya. Pria tua itu tahu kalau istri kedua putranya itu sekarang sedang mengejeknya. "Jangan mimpi Papa Mertua. Sekarang dunia sudah berputar, kini saatnya aku dan putriku yang berada di atas dan kalian berada di bawah. Dengan satu jentikan jari saja aku bisa menghancurkan semua yang kau banggakan selama ini. Bahkan aku sudah menghancurkan milik menantu kesayanganmu itu," bisik Larasati yang membuat tubuh Surya Diningrat langsung menegang. "Apa maksud kamu? Jadi kamu yang sudah mengambil alih Diandra Group?" tanya Surya Diningrat tidak percaya. "Benar sekali Papa, sekarang aku menantumu yang paling kaya dan Ayu sudah tidak punya apa-apa lagi. Jadi tidak ada yang bisa Papa banggakan dari Ayodhya sekarang," ujar Larasati sembari tersenyum nakal pada papa mertuanya itu. "Tidak, kamu pasti bohong," teriak Surya Diningrat tidak percaya. "Jangan berteriak-teriak kalau tidak ingin putramu satu-satunya itu mengetahui perbuatan buruk kamu kepada istri tercintanya dulu Pak, karena sekarang putramu ada dalam genggamanku. Aku pastikan kamu akan kehilangan segalanya kalau sampai berani mengusikku dan juga putriku," ujar Larasati sembari berputar mengitari tubuh Surya Diningrat. Jari jemari lentik wanita cantik itu menyentuh punggung pundak dan dada Surya Diningrat dan itu sukses membuat pria tua itu semakin menegang. Sedangkan Ardiansyah yang sedang berada di ruang kerjanya langsung berlari mencari keberadaan sang istri saat mendengar dari salah satu pelayannya kalau Surya Diningrat sedang berada di ruang keluarga bersama Larasati. "Sejak kapan Papa sampai di sini?" tanya Ardiansyah pada pelayan barunya itu. "Sudah sekitar 10 menitan Tuan," jawab pelayan itu yang membuat Ardiansyah mendelikkan matanya karena 127. Terkejut. "Kenapa tidak dari tadi memberitahuku? Kenapa baru sekarang?" tanya Ardiansyah sembari berjalan cepat menuju ruang keluarga. "Maafkan saya Tuan, saya masih banyak pekerjaan," jawab pelayan itu yang membuat Ardiansyah mendengus kesal. Pria parubaya itu takut kalau Surya Diningrat menyakiti sang istri,
karena kalau sampai itu terjadi dia tidak akan takut lagi pada papanya. Ardiansyah benar-benar akan pergi dari sisi Surya Diningrat. Di tempat lain, suasana ruangan rawat inap Pak Sulaiman menjadi sangat meriah setelah kedatangan Nadia, Galaksi dan Damar. Galaksi bisa melihat tatapan Pak Sulaiman yang sedari tadi mengarahkan pandangannya pada Damar. Mengerti apa yang ada di dalam pikiran Pak Sulaiman, Galaksi pun mendekati calon istrinya itu. Sepertinya kita harus meninggalkan Damar di sini deh, kita berikan kesempatan pada ayahnya Rere yang sepertinya sangat penasaran sama Damar, bisik Galaksi di telinga Nadia. Nadia yang mengerti pun menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Re, aku sama Mas Laksi mau keluar sebentar ya. Mau cari camilan, apa kamu mau ikut Bila? Tanya Nadia memberikan kode pada adik perempuan sahabatnya itu. Iya kak, aku ikut kakak saja, jawaban Nabila bersemangat. Hati-hati Nat, jangan nuruti permintaan Nabila yang aneh-aneh, ujar Rere yang takut kalau adiknya itu merepotkan Nadia. Enggak lah, emang lu pikir Nabila itu bocah TK? Dia udah dewasa kali Re, ujar Nadia sembari terkekeh. Lu di sini saja Mar, sepertinya ada seseorang yang butuh penjelasan dari lu, bisik Galaksi di telinga Damar. Damar menganggukkan kepalanya sembari tersenyum, sepertinya pemuda tampan itu peka dengan apa yang dimaksud oleh Galaksi. Setelah berpamitan pada Pak Sulaiman dan Bu Yani, Nadia, Galaksi dan Nabila pun meninggalkan ruangan rawat inap Pak Sulaiman. Rere belum sepenuhnya sadar dengan apa yang terjadi di sekitarnya, sedangkan Damar sudah mempersiapkan diri seandainya Pak Sulaiman nanti mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Ayah mau makan buah melon? Tanya Bu Yani yang sekarang sedang berdiri di samping ranjang sang suami, sedangkan Damar dan Rere duduk beralaskan tikar di lantai. Enggak Bu, ada yang ingin ayah bicarakan sama putri kamu, jawab Pak Sulaiman yang membuat Bu Yani penasaran apa yang ingin ditanyakan suaminya itu pada sang putri. Nak Damar, nduk. Ada sesuatu yang ingin ayah bicarakan sama kalian berdua, ujar Pak Sulaiman yang membuat Rere langsung terdiam. Gadis cantik itu beranjak dari duduknya diikuti Damar di sampingnya. Melihat tatapan mata Pak Sulaiman pada Damar, membuat Rere menelan ludahnya berkali-kali dengan kasar. Sebenarnya apa hubungan kalian berdua di luar pekerjaan? Sepertinya kalian sangat dekat sampai berani berpelukan segala. Tanya Pak Sulaiman yang membuat jantung Rere berdegup sangat kencang. Sedangkan Damar langsung tersenyum mendapat pertanyaan yang sudah dari tadi dia tunggu dari bibir Pak Sulaiman. Izin saya menjawab Pak, sebenarnya hubungan kami di luar atasan dan bos hanya teman. Tapi saya mempunyai perasaan lain selain pertemanan sama Rere, saya mencintai Rere Pak. Dan siap menikahi Rere kapanpun Rere bersedia menjadi istri saya, jawab Damar yang membuat Rere mendelikkan matanya. Kamu ngomong apaan sih Mas? Kita kan sudah sepakat, ujar Rere yang membuat Pak Sulaiman menghela. 128. Nafas kasar. Jangan menyelah kalau ada orang yang sedang berbicara serius nduk. Tunggu sampai ayah memberikan izin untuk kamu berkomentar, tegur Pak Sulaiman yang membuat Rere langsung menundukkan kepalanya. Apa benar Nak Damar serius sama putri bapak? Apa Nak Damar sudah tahu keadaan keluarga Rere yang sesungguhnya? Dan apakah orang tua anak Damar juga sudah setuju seandainya Nak Damar meminang Rere sebagai istri? Tanya Pak Sulaiman panjang lebar sedangkan Damar yang mendengar pertanyaan seperti itu membuat matanya berbinar. Iya Pak. Sebenarnya saya sudah mengajak Rere untuk menikah, tapi dia masih menolak. Katanya dia tidak punya perasaan apapun sama saya, papa dan mama saya juga sudah tahu dan mengenal Rere. Mereka sudah setuju seandainya saya menikahi Rere, bahkan secepatnya mereka siap menemui bapak dan ibu untuk melamar, jawab Damar yang membuat Rere semakin syok. Sayang gadis itu tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sangat sungkan pada sang ayah.
Sebenarnya sebagai seorang ayah Bapak ingin melihat putri Bapak segera mendapatkan pria yang tepat. Pria yang bisa mencintai dan menerima dia apa adanya, memberikan dia perlindungan dan kasih sayang yang melimpah. Bapak tidak meminta menantu yang kaya yang banyak uangnya, asalkan pria itu bisa menghargai putri Bapak dan selalu menghormati akan menerima segala kekurangan Rere. Siapapun pria itu Bapak akan setuju, ujar Pak Sulaiman sembari menyeka air matanya mengingat dulu putrinya pernah terluka karena seorang pria. Rere yang melihat sang ayah meneteskan air matanya pun merasa sedih. Gadis cantik itu langsung memeluk Pak Sulaiman dengan erat. Ayah jangan nangis dong, Rere kan jadi sedih. Ayah tenang saja, Rere akan selalu bahagia. Jangan khawatirkan Rere, ujar Rere sembari mengusap air mata yang mengalir di pipi Pak Sulaiman. Bu Yani yang melihat itu hanya bisa pasrah, sebagai seorang ibu dia juga mempunyai cita-cita yang sama. Wanita parubaya itu tidak ingin putrinya terus bekerja keras sendiri, Rere pantas mendapatkan laki-laki yang bisa meratukan dia sebagai seorang istri. Sebenarnya keinginan ayah di sisa masa tua ayah cuma satu nduk, ayah cuma ingin melihat kamu menikah dan hidup bahagia. Jangan pikirkan ayah dan ibu lagi, kami pasti bisa hidup dengan baik walaupun dengan keadaan yang sederhana, ujar Pak Sulaiman sembari mengelus puncak kepala sang putri. Saya siap menikahi Rere kapan saja Pak, kapanpun Rere setuju orang tua saya akan segera datang menemui Bapak dan Ibu. Saya berjanji akan selalu mencintai, melindungi dan menghormati Rere sebagai seorang istri, ujar Damar percaya diri. Apa kamu tidak ingin mempertimbangkan lamaran Nak Damar Nduk? Ayah akan sangat bahagia kalau kamu segera menikah, ujar Pak Sulaiman yang membuat Rere langsung terdiam. Di dalam hati gadis cantik itu masih ragu mau menerima atau menolak pinangan Damar. Apalagi dia tidak tega melihat tatapan mata Pak Sulaiman yang penuh dengan harapan padanya. Kita bicarakan ini nanti lagi ya, aku ingin berbicara dulu sama Mas Damar, ujar Rere yang membuat Pak Sulaiman tersenyum lebar. Damar juga bernapas lega setidaknya Rere tidak langsung menolak pinangannya. Entah kenapa Pak Sulaiman merasa yakin pada Damar, melihat tatapan penuh cinta Damar pada sang putri membuat pria parubaya itu yakin kalau Damar benar-benar bisa melindungi dan selalu mencintai putrinya itu. 56. 129. 8. Ardiansyah berlari ke ruang keluarga. Sesampainya di sana dia melihat Surya Diningrat yang kelihatannya sedang bersitegang dengan sang istri. Sedang apa papa di sini? Tanya Ardiansyah yang langsung menarik tubuh Larasati ke belakang tubuhnya. Dia yakin papanya itu sudah mengatakan hal yang tidak-tidak pada sang istri. Seharusnya papa yang bertanya seperti itu sama kamu Ardi. Untuk apa kamu bawa wanita murahan ini pulang ke rumahmu? Teriak Surya Diningrat yang membuat Ardiansyah mendelikkan matanya. Jaga omongan papa. Dia bukan wanita murahan Pak. Dia istriku juga. Jadi dia berhak tinggal bersamaku dan menikmati apapun yang aku miliki. Sudah cukup Pak. Selama ini aku menyesal karena selalu takut sama papa, sekarang tidak lagi. Kalau memang papa tidak ingin Laras tinggal di sini lebih baik Ardi yang pergi dari kehidupan papa. Ardi akan ikut bersama putri dan istri Ardi. Sekarang kekuasaan dan harta papa tidak akan membuat Ardi tunduk lagi. Ancam Ardiansyah yang membuat Surya Diningrat mendelikkan matanya. Plak. Surya melayangkan tangannya ke wajah sang putra. Namun tanpa Surya Diningrat dan Ardiansyah sangka, Larasati menghadang tamparan itu. Alhasil dia tersungkur saat tangan Surya Diningrat menghantam wajahnya. Sayang. Teriak Ardiansyah sembari berjongkok meraih tubuh sang istri dan mendekapnya dengan erat. Surya yang tidak menyangka pun terkejut karena Larasati melindungi Ardiansyah. Papa keterlaluan. Jangan salahkan Ardi kalau Ardi pergi dari hidup apa. Teriak Ardiansyah sembari memeluk erat Larasati. Kamu yang keterlaluan Ardi.
Kamu membawa pulang Gundikmu ke rumah istrimu yang lain. Apa kamu tidak kasihan pada Ayudhya dan anak-anakmu? Apa kamu sudah diguna-guna oleh wanita sialan ini? Teriak Suryadiningrat yang membuat Ardiansyah menggepalkan tangannya. Dia bukan Gundikpah. Dia istri sahku, aku menikahi dia karena usulan Ayudhya. Kami tidak pernah berselingkuh, Ayudhya yang mengizinkan aku untuk menikahi Larasati. Jadi papa jangan pernah berani menyentuh istriku lagi kalau tidak ingin kita semua hancur. Teriak Ardiansyah sembari merangkul Larasati keluar dari ruang keluarga itu dan membawanya ke kamar. Setelah kepergian Ardiansyah, Suryadiningrat mengamuk. Dia membalikkan meja dan menjatuhkan barang-barang yang ada di meja itu. Dasar anak tidak diuntung kamu Ardi. Bisa-bisanya kamu terjerat oleh wanita murahan itu. Teriak Suryadiningrat penuh emosi. Mendengar keributan, akhirnya Ayudhya pun keluar dari kamarnya. Papa! Teriak Ayudhya yang langsung memeluk erat tubuh Suryadiningrat. Kenapa papa tidak mengusir wanita itu dari rumah ini, Pak? Dia datang untuk membalas dendam pada kita. Kalau sampai Mas Adi tahu kita pernah menjebak dia sampai di penjara selama 8 tahun, Mas Ardi pasti akan semakin membenci kita, Pak. Dia mengancam Ayu, Pak. Dia sudah merebut hati dan juga raga Mas Ardi seutuhnya. Mas Adi tidak lagi memperdulikan Ayu, bahkan dia tidak menemui Ayu sejak kehadiran wanita itu, Pak. Mas Ardi sudah berubah, Pak. Teriak Ayudhya menangis histeris. Suryadiningrat sudah melihat semuanya, dia tahu apa yang terjadi pada menantu kesayangannya itu. Sekarang dia tidak bisa menindas Larasati seperti dulu, sepertinya wanita itu sudah mempersiapkan segalanya demi untuk membalas dendam pada mereka. Bersabarlah Ayu, papa akan mencari cara untuk menyingkirkan wanita itu dari sisi suamimu. Jangan gegabah karena sepertinya dia sangat licik. Dia benar-benar sudah merancang balas dendamnya pada kita berdua, ujar Suryadiningrat sembari menepuk-nepuk bahu sang menantu. 130. Jangan biarkan Elang dan Seren pulang, Pak. Ayu tidak ingin mereka sakit hati melihat papanya membawa istri keduanya ke rumah ini. Mereka pasti akan sedih apalagi kalau sampai Mas Ardi tidak lagi mempedulikan mereka, ujar Ayudhya yang diangguki oleh Suryadiningrat. Kamu jangan mengalah Ayu. Kalau Larasati bisa menjerat Ardiansyah dengan tubuh dan rayuannya, kamu juga harus bisa. Kamu tidak kalah cantik dan menarik dari Larasati. Hanya kamu harus banyak-banyak belajar bagaimana menyenangkan suamimu, tutur Suryadiningrat yang diangguki oleh Ayudhya. Ardiansyah membawa sang istri kembali ke kamarnya, dia mendudukkan Larasati di tepi ranjang. Tangannya terkepal kuat saat melihat kep telapak tangan di pipi sebelah kiri Larasati. Pipi mulus istri keduanya itu terlihat memerah dan bengkak, Larasati mengusap air matanya yang mengalir. Namun dia tidak merintih, dan itu sukses membuat Ardiansyah sangat menyesal. Pria parubaya itu langsung memeluk erat tubuh istrinya dan menghujami kecupan di seluruh wajah sang istri. Maaf sayang. Maafkan Mas. Mas tidak menyangka kalau papa akan memukul Mas, tapi kenapa kamu menghalangi papa? Lihatlah pipi kamu terluka, ujar Ardiansyah sembari mengelus pipi sang istri yang sedang memerah. Aku tidak ingin kamu terluka Mas, bagaimanapun dia adalah papamu. Aku tidak ingin gara-gara aku papa menyakiti kamu, kalau memang papa tidak ingin aku di sini, biar aku kembali ke rumahku sendiri Mas, ujar Larasati sembari mengeluarkan air mata buayanya. Jujur dia sangat kesakitan saat tamparan itu mendarat di pipinya, tapi demi kelancaran rencananya menghancurkan Suryadiningrat, dia bisa menahan rasa sakit itu. Karena tamparan Surya tidak ada apa-apanya dibanding dengan penderitaannya selama 8 tahun terpisah dari suami dan putrinya. Tidak, ini juga rumah kamu. Kalau kamu pergi dari rumah ini, Mas akan ikut kamu kemanapun kamu pergi. Biarkan walaupun Mas tidak menyandang nama belakang keluarga Diningrat, asalkan Mas masih bisa bersama kamu dan putri kita Mas rela,
ujar Ardiansyah yang membuat Larasati tersenyum penuh kemenangan. Nadia Galaksi dan Nabila ada di sebuah restoran yang tidak jauh dari rumah sakit. Nadia ingin mentraktir gadis muda itu makan es krim. Galaksi pun menuruti apapun keinginan calon istrinya itu. Kenapa belepotan seperti itu sih sayang? Kayak anak kecil saja, ujar Galaksi sembari mengusap sudut bibir Nadia dengan ibu jarinya. Apaan sih mas? Malu dilihatin Nabila itu loh, ujar Nadia yang membuat Nabila tersenyum. Jadi pengen cepat gede, pasti seneng banget kalau ada cowok yang memperlakukan Nabila dengan mesra kayak Mas Galaksi, kekak Nadia, ujar Bila yang membuat Nadia dan Galaksi terkekeh. Lulus sekolah dulu, kuliah. Baru nanti kamu bisa cari gebetan. Belajar yang rajin, nanti kamu kuliah di Jakarta saja, karena sebentar lagi kakak kamu pasti bakalan punya suami konglomerat, ujar Nadia yang membuat Bila membelalakkan matanya. Apa maksud Kak Nadia? Tanya Bila kepo. Pegang omongan kakak ya, pasti sebentar lagi kakak kamu bakal dilamar sama Bang Damar. Selanjutnya kamu dan orang tua kamu tidak perlu lagi memikirkan kebahagiaan kakak kamu. Karena sebentar lagi ada pria yang akan melindungi dia dan memenuhi semua kebutuhan kalian, ujar Nadia sembari mengelus puncak kepala Nabila. Nadia tahu bagaimana sulitnya kehidupan keluarga Rere selama ini, karena Rere selalu curhat kepada kedua sahabatnya. Bagaimana kedua orang tuanya harus mengikat perutnya kencang-kencang agar bisa membantu Rere menyelesaikan kuliahnya. Pak Sulaiman dan Bu Yani bekerja keras menjadi buruh tani demi untuk membantu Rere menggapai cita-citanya. Mereka hanya mempunyai sebidang tanah yang cukup untuk membantu mereka makan sehari-hari. 131. Syukurlah kalau Mbak Rere dapat suami yang kaya dan baik. Bila kasihan sama Mbak, dia sudah pernah disakiti sama pria pelin-pelan itu. Bahkan keluarga kami selalu dihina sama Bulik Marni. Padahal ayah itu kan kakak kandungnya. Warisan dari kakek dan nenek saja diembat sama dia, padahal rumah yang ditempati Bulek Marni itu adalah jatah milik ayah. Ayah malah hanya diberi sepetak tanah yang tidak seberapa luasnya. Ayah itu jadi orang terlalu legowo, ayah nggak mau ribut dan jadi omongan tetangga kalau harus berebut warisan sama Bulik Marni. Ujar Nabila curhat. Sudah, jangan pikirkan yang sudah bukan rezeki kalian lagi. Nanti Allah pasti menggantikan rezeki yang lebih melimpah. Kakak kamu akan membalas sakit hatinya pada orang-orang yang zalim pada keluarga kalian. Buat mereka kepanasan karena iri dengan kebahagiaan kalian, ujar Nadia sembari mengelus punggung Nabila. Mata gadis cantik itu sudah mulai berkaca-kaca, dia terharu karena sekarang banyak orang-orang baik yang mengelilingi keluarganya. Pasti Kak, Mbak Rere harus membuat mereka menyesal. Terutama Mas Prima, dia adalah alasan utama Mbak Rere ingin sukses. Dia yang sudah menorehkan luka di hati Mbak Rere, jadi Nabila akan sangat bahagia kalau Mbak Rere dapat jodoh yang lebih segala-galanya dari pria brengsek itu, ujar Nabila sembari tersenyum lebar. Galaksi hanya menjadi pendengar saja, dia tidak menyangka ternyata kehidupan Rere sangatlah miris. Nanti malam kita pulang ke rumah ayah ya Kak, tapi maaf kalau nanti rumahnya kecil. Pasti kalau hujan genteng di rumah kami banyak yang bocor, ujar Nabila yang membuat Nadia tersenyum. Tidak apa-apa Dek, nanti kalau bocor kita siapkan ember saja, ujar Nadia sembari terkekeh. Galaksi semakin penasaran bagaimana keadaan rumah orang tua Rere, miris sekali kalau sampai saat hujan mereka harus kebocoran. Maaf kalau hari ini nggak bisa double up ya para reader. Hari ini jadwalnya autor fisioterapi, insya Allah besok autor double. 74. 132. 9. Setelah banyak sekali mendapat wejangan dari sang ayah, Rere mengajak Damar untuk bicara berdua saja. Mereka berdua keluar dari ruangan rawat inap Pak Sulaiman. Apa ayah yakin kalau Nak Damar itu bisa membahagiakan putri kita ya? Tanya Bu Yani yang memang tidak ingin memaksakan kehendaknya pada sang putri. Ayah yakin Bu,
Melihat sorot mata Nak Damar saat memandang putri kita saja ayah sudah tahu kalau dia memang sangat mencintai putri kita. Rere sudah seharusnya mengambil keputusan, ini bukan tentang hanya perasaan Bu. Lebih baik dicintai daripada mencintai. Tresno Jalaran Soko Kulino sama dengan cinta akan tumbuh di saat kita sering bersama, seiring berjalannya waktu cinta akan tumbuh semakin besar, ujar Pak Sulaiman yang tahu kalau mungkin putrinya itu masih ragu dan bimbang untuk berkomitmen. Daripada anak kita kebablasan sebelum halal, lebih baik ayah menikahkan saja mereka secepatnya. Kita tidak bisa mengawasi Riri Bu, karena setiap hari dia selalu bersama anak zaman. Itu pun kalau memang keluarga Nak Damar merestui hubungan anaknya dengan putri kita. Tapi kalau keluarganya tidak setuju, ayah juga akan menyerah. Bisa ditebak kalau keluarga Nak Damar itu dari keluarga berada, ujar Pak Sulaiman yakin. Kalau ibu sih terserah ayah dan Rere saja. Apapun keyakinan ayah dan keinginan Rere, ibu akan selalu merestuinya, ujar Bu Yani sembari mengelus pundak sang suami. Walaupun kehidupan rumah tangga mereka sejak muda tidak selalu mulus, tapi Bu Yani selalu setia mendampingi suaminya. Mereka selalu saling mendukung di waktu sedih maupun senang, Bu Yani selalu menerima apapun kekurangan Pak Sulaiman. Walaupun dia harus hidup sederhana, tapi wanita parubaya itu selalu setia pada suaminya. Damar berjalan mengikuti langkah Rere sampai di taman rumah sakit. Rere mengajak Damar duduk di bawah pohon rindang yang ada kursi taman di sana. Kenapa Mas Damar bicara seperti itu sama ayah? Aku kan tidak pernah menyetujui lamaran kamu Mas, protes Rere sembari mengerucutkan bibirnya. Aku hanya berbicara jujur dari dalam hatiku Re. Kalau memang ayah kamu merestui hubungan kita aku akan berusaha menggapai hati kamu. Apa kamu memang tidak ingin mempertimbangkan pinanganku? Aku bisa melihat kalau ayah kamu sangat berharap kamu segera menikah, ujar Damar yang membuat Rere menghela nafas kasar. Intinya kamu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ya Mas? Tanya Rere sembari menatap tajam Damar yang tersenyum padanya. Anggap saja seperti itu Re, tapi semua keputusan kan ada di tangan kamu. Aku tidak bisa memaksa, seandainya kamu tidak menuruti ucapan ayah kamu. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, ujar Damar terlihat memelas. Tapi aku harus jujur sama kamu Mas, jujur aku tidak tahu perasaan aku sama kamu itu seperti apa. Jadi seandainya aku memang menerima lamaran kamu dan kita menikah, kamu jangan menuntut terlalu banyak sama aku ya Mas. Karena aku masih butuh waktu, kamu sendiri yang menginginkan ini terjadikan. Jadi kamu harus mengikuti kemauanku, ujar Rere yang membuat Damar tersenyum. Tidak apa-apa, untuk sementara waktu dia akan menuruti apapun keinginan Rere. Yang jelas ke depannya masih banyak kesempatan untuk merebut hati Rere seutuhnya. Karena setelah menikah mereka akan selalu bersama. Iya kita sepakat, aku akan menunggu sampai kamu benar-benar yakin tentang perasaan kamu sama aku. Yang penting kita sah dulu, aku benar-benar serius ingin menikahi kamu dan membahagiakan keluarga kamu Re, ujar Damar yang membuat hati Rere sedikit menghangat mendengar ucapan pria tampan itu. Tapi awas ya Mas. Kalau sampai kamu berani bermain-main dengan wanita lain di belakangku, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Aku akan membencimu dan jangan harap aku akan memberikan kesempatan. 133. Kedua sama kamu, ancam Rere sembari menata tajam mata Damar. Iya sayang. Aku bersumpah. Tidak akan ada lagi wanita di dalam hidupku selain kamu, ujar Damar sembari menggenggam kedua tangan Rere dengan erat. Damar bisa bernafas lega, setidaknya Rere punya niatan untuk menumbuhkan rasa di dalam hatinya untuk dirinya. Setelah berbicara berdua saja dengan Damar, Rere menerima lamaran Damar. Pak Sulaiman pun merasa lega sang putri mau melepas masa lajangnya. Damar berjanji secepatnya kedua orang tuanya akan segera datang untuk melamar Rere pada kedua orang tuanya.
Lebih baik sekarang kalian pulang ke rumah nanti, kalau sudah sampai di rumah jangan lupa lapor ke Pak RT Yanduk, katakan sama Pak RT kalau di rumah kita ada tamu laki-laki. Biar Pak RT dan warga tidak salah paham, titah Pak Sulaiman yang diangguki oleh Rere. Tenang saja ya, nanti biar Bila yang nemenin Mbak ke rumahnya Pak RT. Kalau perlu kita laporan ke rumahnya Pak Lurah sekalian, ujar Nabila sembari terkekeh. Jaga diri kalian baik-baik, jangan melakukan hal-hal yang membuat kalian rugi nanti. Insya Allah ayah akan cepat sehat dan segera pulang ke rumah untuk berkumpul lagi dengan kalian semua, ujar Pak Sulaiman penuh semangat. Entah kenapa hati dan tubuhnya merasa sangat ringan saat salah satu putrinya akan segera menemukan kebahagiaannya. Iya Pak, kami semua akan hati-hati dan tidak akan mengecewakan Bapak, jawab Damar sembari mencium tangan Pak Sulaiman dan Bu Yani, diikuti Galaksi, Nadia dan yang lainnya. Galaksi mengendarai mobil yang sudah dia sewa sebelumnya menuju rumah orang tua Rere yang jaraknya hampir 20 km dari rumah sakit. Nanti kalau sampai di rumah kalian bertiga jangan terkejut ya, mungkin menurut kalian rumah kami sangatlah tidak layak. Tapi di sanalah tempat kami dibesarkan dan tumbuh dengan kasih sayang dari ayah dan ibu, ujar Rere yang membuat Damar dan Galaksi terdiam. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana sebenarnya tempat tinggal Rere itu. Jam perjalanan harus ditempuh oleh mereka semua, karena jalan menuju kampung halaman Rere medannya berkelok-kelok, dan akhirnya mobil yang dikendarai Damar sampai di depan rumah minimalis, bangunan lawas yang terlihat sudah lapuk. Rumah itu terhimpit oleh dua rumah yang lainnya, namun halaman dan belakang rumah itu masih luas. Di sebelah kanan rumah Pak Sulaiman ada rumah lantai 2 yang cukup besar, terlihat paling mencolok di antara rumah-rumah yang lainnya. Sedangkan di sebelah kiri adalah rumah milik peninggalan kedua orang tua Pak Sulaiman, yang sekarang ditempati oleh Bu Marni dan juga keluarganya. Galaksi dan Damar menelan ludahnya dengan kasar saat melihat penampakan rumah itu. Rumah yang sangat kecil, ruang tamunya hanya seluas 3 kali 4 meter, hanya ada 2 kamar di sana. Di ruang tamu hanya ada sofa usang yang sudah busanya sudah kempes. Dan juga lemari kayu kecil yang entah apa isi di dalamnya. Walaupun lantainya terbuat dari semen, tapi terlihat sangat bersih. Suasananya juga sangat asri, karena di halaman rumah kecil itu ada pohon nangka dan pohon mangga. Kenapa kalian berdua diam? Kaget ya, tahu rumahku seperti kandang ayam. Tanya Rere yang membuat Galaksi dan Damar meremas ujung jaket yang mereka kenakan. Mereka berdua terlahir dari keluarga konglomerat, sejak kecil hidup mereka bergelimang harta. Melihat penampakan rumah seperti ini saja baru kali. 134. Ini. Enggak kok Re, walaupun rumah kamu kecil tapi sangat bersih, jawab Damar sembari melangkah masuk ke dalam rumah diikuti Galaksi di belakangnya. Silakan duduk, biar Bila buatkan teh untuk Mas Laksi dan Mas Damar. Sebentar lagi aku sama Mbak mau ke rumah Pak RT dulu, mau laporan, ujar Bila yang diangguki oleh Damar dan Galaksi. Kalau rumah besar yang ada di sebelah itu rumahnya siapa dek? Tanya Damar kepo. Itu rumah anaknya Pak Lurah yang sekarang tinggal Surabaya Mas, rumah itu memang kosong. Hanya orang-orang yang bertugas membersihkan saja yang tinggal di sana. Soalnya anak mantu Pak Lurah itu pejabat, jadi mereka datang ke sini waktu liburan saja, jawab Bila sembari melangkah masuk ke dalam ruangan yang hanya tertutup oleh kelambu usang, tapi masih terlihat bersih. Damar mengangguk-anggukkan kepalanya mendapat jawaban dari calon adik iparnya itu. Sedangkan Rere dan Nadia pamit masuk ke dalam kamar Nabila untuk menaruh barang bawaan mereka. Suruh orang untuk mencari tahu siapa pemilik rumah itu Mar, lu beli aja sekalian. Kalau perlu buat mas kawin untuk Rere, apa lu tega mertua dan adik ipar lu tinggal di rumah seperti ini? Sementara lu dan Rere akan tinggal di rumah gedongan, bisik Galaksi di telinga Damar. Oke, gue akan menyuruh seseorang. Gue pastikan besok rumah itu sudah akan jadi milik gue.
Walaupun gue harus membayarnya 2 kali lipat, jawab Damar yakin. Nah itu baru Damar gumilang, lu bisa membeli L00 unit rumah seperti itu dengan mudah, ujar Galaksi sengaja memanas-manasi Damar. Sedangkan di dapur Nabila kebingungan karena ternyata di dapurnya tidak ada gula sesendok pun. Biarin deh mereka minum teh tanpa gula, gumam Nabila sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Nabila keluar dari dapur dengan membawa nampan berisi 2 gelas teh. Gelas itu bertuliskan merek kopi instan. Gadis cantik itu menyajikan di depan Galaksi dan Damar. Silakan diminum tehnya mas mumpung masih anget, maaf kalau nanti rasanya hambar. Soalnya tidak ada gula sama sekali di dapur, ujar Nabila jujur. Galaksi dan Damar pun saling pandang. Dia tidak menyangka ternyata ada juga kehidupan seperti ini. Mereka masih bisa tersenyum walaupun dengan kehidupan yang sangat sulit. Nggak apa-apa dek, mas nggak begitu suka minum minuman manis. Tanpa gula juga lebih sehat, jawab Damar yang langsung menyeruput teh itu karena merasa kasihan pada Nabilah yang sudah susah-susah membuatkannya. Lanjut nanti ya para reader. 67. 135. 0. Setelah menikmati teh tanpa gula yang dihidangkan oleh Nabila tadi, Galaksi dan Damar duduk-duduk di bawah nangka. Di sana ada kursi yang terbuat dari bambu, kursi yang biasanya digunakan oleh Pak Sulaiman untuk sekedar bersantai dikala selesai bekerja. Kami mau ke rumah Pak RT dulu ya mas. Kalian tunggu di sini, pamit Nadia pada Galaksi dan Damar. Oke, kami tunggu di sini jangan lama-lama. Bawa mobil saja biar cepat, ujar Galaksi yang diangguki oleh Nadia. Niatnya memang Nadia ingin membawa mobil, karena Rere ingin sekalian belanja kebutuhan dapur. Tadi Nabila sudah mengadu kalau di dapur tidak ada bahan makanan. Oke, hati-hati kalian berdua, awas kalau sampai ada ular sawah yang mendekat kalian ladeni, ujar Rere yang membuat Galaksi dan Damar saling pandang. Mereka berdua mengarahkan pandangannya ke seluruh arah, mereka bingung karena di sana tidak ada sawah. Nadia dan Rere terkekeh melihat wajah cengok dua pria tampan itu. Ya sudah kita berangkat dulu, nggak jauh kok. Kami nggak akan lama, ujar Rere yang mengikuti langkah Nadia masuk ke dalam mobil. Sedangkan Nabila masih berada di dalam rumah, entah apa yang sedang dilakukan oleh gadis cantik itu. Entah apa yang sedang diobrolkan oleh Damar dengan orang di seberang. Pria tampan itu sibuk mondar-mandir sembari bercakap-cakap di telepon. Sedangkan Galaksi merebahkan tubuhnya di atas ranjang bambu itu, suasana sore itu sangat damai. Udara sangat sejuk, hilir mudik sepeda motor yang lewat menjadi pemandangan asing bagi Galaksi dan Damar. Di rumah yang lumayan besar di samping rumah kecil Pak Sulaiman, keluarga Bu Marni sedang berada di teras. Mereka terkejut saat melihat penampakan mobil mewah yang keluar dari halaman rumah Pak Sulaiman. Saking keponya Bu Marni menatap mobil itu, dia membelalakan matanya saat melihat Rere dan Nadia yang ada di dalamnya. Ibu lagi ngeliatin apa sih? Tanya Airin kepo. Itu loh si Rere, mau kemana naik mobil mewah sama temannya yang dari kota itu. Itu lagi, ada 2 laki-laki tampan yang tadi ikut ke rumah sakit, jawab Bu Marni sembari menunjuk Galaksi dan Damar yang ada di halaman rumah Pak Sulaiman. Airin tersenyum saat melihat penampakan 2 pria tampan itu, entah apa yang terlintas di kepalanya yang jelas sepertinya dia memiliki rencana licik. Bagaimana Mar, apakah rumah itu dijual oleh pemiliknya? Tanya Galaksi setelah Damar mematikan sambungan teleponnya. Dijual, asalkan gue bisa membayarnya di atas harga jualnya, tapi nggak apa-apa gue udah sanggupi. Asalkan rumah itu bisa cepat ditempati, ujar Damar yang mendapat ancungan 2 jempol dari Galaksi. Keren lu Mar, encer juga otakku. Walaupun lu belum dapat hatinya si Rere, tapi lu udah dapat hatinya Pak Sulaiman, ujar Galaksi sembari menepuk-nepuk bahu Damar. Nabila sedang sibuk di dapur, gadis cantik itu merebus singkong untuk camilan mereka.
Singkong hanya direbus dan dibubuhi garam saja, namun rasanya sangat nikmat. Sayang obrolan santai Damar dan Galaksi harus terganggu karena kehadiran satu ular sawah. Selamat sore Mas, ternyata kalian mampir ke rumahnya Pak De Sulaiman juga. Kalian masih ingat aku kan? Aku Airin sepupunya Kak Rere, ujar Airin sembari mengulurkan tangannya pada Damar dan Galaksi. Damar dan 136. Galaksi saling pandang, lalu mereka menyambut uluran tangan Airin. Kalian temannya Mbak Rere ya Mas? Memangnya Mbak Rere di kota kerja apa sih Mas? Kayaknya gayanya kosok elit gitu. Tanya Airin yang membuat Damar dan Galaksi menghela nafas kasar. Dia sekretaris saya, memangnya kenapa? Tanya Damar ketus. Oh kirain dia kerja di kota cuma jadi sales atau pramuniaga saja, ujar Airin mencibir. Maaf ya Mas, sebenarnya Mbak Rere itu tidak sebaik yang kalian pikirkan. Dia itu orangnya kasar dan suka cari perhatian sama cowok. Makanya pacarnya membatalkan lamarannya karena Mbak Rere itu terlalu gampangan, ujar Airin yang membuat Galaksi dan Damar mendelikkan matanya. Apa maksud kamu bicara seperti itu tentang Rere? Tanya Damar tidak terima. Nggak ada maksud apa-apa Mas, cuma aku mau mengingatkan kalian saja. Jangan sampai kalian jatuh cinta sama Mbak Rere, ujar Airin yang membuat Damar mengepalkan tangannya. Saat Damar hendak berdiri, dari arah pintu teriakan Nabila membuat ketiga orang itu menoleh. Astagfirullahaladzim. Ada ular sawah kenapa nggak diusir sih Kak? Teriak Nabila sembari mengambil sapu yang ada di dekat pintu. Hus pergi sana. Dasar ular sawah nggak tahu diri. Ujar Nabila sembari menunjuk Airin dengan sapu. Apa-apaan sih kamu Bila? Teriak Airin sembari memundurkan tubuhnya. Pergi nggak kamu dari sini? Ganggu ketenangan orang saja. Kalau kamu nggak pergi aku lempar pakai sapu. Teriak Nabila sembari berlari ke arah Airin. Airin pun langsung keluar dan berlari menuju jalan, dia tahu Nabila tidak pernah main-main dengan ucapannya. Karena seringkali mereka cekcok dan berakhir jambak-jambakan. Dasar ular keket. Pelakor saja sok cantik. Aku sumpahin kamu hidup sengsara sama prima sialan itu. Geram Nabila sembari berkacak pinggang. Galaksi dan Damar menutup mulut mereka menahan tawa melihat wajah ketakutan Airin, sedangkan wajah Nabila sudah merah padam menahan amarah. Tadi Nabila bisa mendengar dari dalam rumah kalau Airin menjelek-jelekkan kakaknya. Kakak percaya sama omongnya si ular sawah itu. Biasanya ular sawah kan gak berbisa, tapi kalau mulutnya nenek sihir itu benar-benar berbisa. Ujar Nabila yang membuat tawa Galaksi dan Damar pecah. Mana mungkin kami percaya sama omongan dia Bila. Walaupun kami dan Rere baru kenal beberapa bulan, kami hafal sifat Rere sebenarnya. Apalagi si Damar, dia yang paling tahu sifat kakak kamu yang jutek itu, ujar Galaksi sembari mengacak rambut Nabila. Syukurlah kalau kalian tidak termakan omongannya cewek gila itu. Dia dan ibunya itu benar-benar jahat. Hanya gara-gara cemburu sama ibu, Bulik Marni selalu jari gara-gara sama kami, ujar Nabila yang membuat Galaksi dan Damar bingung. Apa maksud kamu Bila? Tanya Galaksi dan Damar bersamaan. Itu loh Kak, ibu itu dulu kan mantan pacarnya Pak Leyono, mereka nggak berjodoh. Tapi ibu berjodohnya sama ayah. Makanya Bulik Marni nggak terima ayah menikah sama ibu, Bulik Marni selalu cemburu sama ibu. Ibu memang lebih cantik daripada dia, makanya mereka selalu mencari gara-gara dan berusaha menjatuhkan kami, ujar Nabila sembari bersungut-sungut. Galaksi dan Damar mengangguk-anggukkan kepalanya mengerti. Benar-benar alasan yang tidak masuk akal. Masa gara-gara cemburu saja Marni tega menyakiti kakak kandungnya sendiri. 137. Dari siang sampai sore Ardiansyah dan Larasati tidak keluar dari dalam kamar. Makan siang mereka juga diantarkan,
sedangkan Ayudhya sibuk menyusun rencana untuk menendang Larasati dari rumahnya. Larasati dan Ardiansyah keluar dari kamar, mereka melihat Ayudhya yang sedang duduk termenung di ruang keluarga. Ardiansyah berjalan mendekati istri pertamanya itu dan duduk di sebelahnya. "Kamu sehat kan Yu? Kenapa wajah kamu pucat?" tanya Ardiansyah sembari menempelkan punggung tangannya di kening Ayudhya. Ayudhya mencoba tersenyum, walaupun dalam hatinya terasa sangat dongkol. Apalagi melihat madunya yang terus saja menempel pada sang suami. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa di depan Ardiansyah, dia tidak ingin kejahatannya sampai diketahui oleh suaminya itu. Sekarang saja Ardiansyah belum mengetahui kebusukannya, tapi pria itu sudah semakin menjauh. "Maaf ya Mbak Ayu, apa karena kedatangan aku ke rumah ini Mbak Ayu marah?" tanya Larasati sembari duduk di samping Ayudhya dan itu sukses membuat Ayudhya membelalakkan matanya. "Enggak, kenapa aku harus marah? Kamu kan juga istrinya Mas Ardi. Aku cuma terkejut saja dengan kedatangan kamu yang tiba-tiba," ujar Ayudhya mencoba untuk tenang. "Tenang saja Mbak, aku nggak akan cari ribut sama kamu. Aku jamin Mas Ardi akan adil di antara kita berdua baik itu nafkah lahir ataupun batin," ujar Larasati sembari menyunggingkan senyuman liciknya. Sedangkan Ayudhya memutar bola matanya malas mendengar ucapan Larasati. "Kita buktikan Ayu, Mas Ardi lebih membutuhkan aku atau kamu untuk menghangatkan ranjangnya, jangan kecewa kalau dia lebih puas bersamaku," bisik Larasati yang membuat Ayudhya menggepalkan tangannya. Ayudhya tahu Larasati sangat licik, dia pasti sudah merencanakan hal-hal untuk menyakitinya. Tapi bagaimana lagi, dia tidak bisa berkutik saat ini. Apalagi Larasati mempunyai kartu asnya. "Syukurlah kalau sekalian rukun, seandainya saja aku tahu kalian akan seperti ini. Pasti kita tidak akan berpisah cukup lama sayang," ujar Ardiansyah sembari mengelus puncak kepala Larasati. Sedangkan dada Ayu sekarang sedang bergemuruh seperti ingin meledak saja mendengar panggilan sayang suaminya pada Larasati padahal Ardiansyah selalu memanggilnya dengan nama sejak kedatangan Larasati di antara mereka. "Tadi malam jatahku tidur dengan Mas Ardi Mbak, dan malam ini jatah Mas Adi tidur sama kamu," ujar Larasati yang membuat Ardiansyah sedikit kikuk. "Oh, 41. 1. Mobil yang dikendarai oleh Nadia sudah sampai di halaman rumah Pak Sulaiman. Galaksi, Damar dan Nabila menyambut kedatangan Rere dan Nadia. Sedangkan di balik gerbang besi rumah Bu Marni, Marni dan juga Airin sedang mengintip apa yang dilakukan oleh Rere dan yang lainnya. Rere membuka pintu bagasi mobil, dia mengeluarkan bermacam-macam barang belanjaannya. Melihat sekarung beras dengan berat 25 kg itu Damar langsung berinisiatif membantu Rere untuk mengangkat beras itu dan membawanya ke dalam rumah. Galaksi Nadia, Rere dan Nabila juga memasukkan barang belanjaan ke dalam rumah. Sombong sekali mereka mentang-mentang dari kota. "Belanjaannya banyak banget, jangan-jangan uangnya dapat ngutang," ujar Bu Marni sembari bersungut-sungut. Tapi dua temannya laki-laki Mbak Rere ikut terlihat kalau mereka orang kaya Bu. Airin gak mau Mbak Rere sampai dapat jodoh yang lebih kaya, lebih ganteng dan lebih segala-galanya dari Mas Prima. "Dia harus tetap di bawahku, aku sudah susah-susah merebut Mas Prima dari Mbak Rere, masak dia harus dapat suami yang lebih kaya dan lebih ganteng dari Mas Prima," ujar Airin sembari menghentak-hentakan kakinya meninggalkan ibunya yang masih menatap ke arah halaman rumah Pak Sulaiman. Damar, Galaksi dan yang lainnya membawa barang belanjaan itu ke dapur. Kedua pria tampan itu meneguk ludahnya dengan kasar saat melihat penampakan dapur di rumah Pak Sulaiman. Di dapur itu hanya ada kompor gas 2 tungku, rak piring, lemari kayu dan meja yang tidak begitu besar ada tudung saji di atasnya. "Aku mau ke kamar mandi, kamar mandinya di mana?" tanya Galaksi sembari mencari penampakan pintu kamar mandi namun tidak ketemu. "Maaf Bang, kamar mandinya di luar. Abang harus nimba air dulu kalau mau mandi atau cuci muka,
jawab Rere yang membuat Galaksi penasaran seperti apa penampakan kamar mandinya. Aku mau mandi Mas, jadi kamu harus nimba air dari sumur buat aku. Ayo aku antar, ujar Nadia sembari menarik tangan Galaksi keluar dari dapur. Galaksi menundukkan kepalanya karena pintu dapur itu tidak begitu tinggi. Tinggi Galaksi yang 185 cm harus menunduk saat melewati pintu dapur menuju kamar mandi yang ada di luar rumah. Galaksi menelan ludahnya kasar, apalagi saat Nadia menariknya masuk ke dalam kamar mandi yang di dalamnya ada sumurnya. Kamu ambilin air buat aku Mas, taruh di ember ini. Aku mau mandi, badanku lengket banget, ujar Nadia yang membuat Galaksi plunga-plongo. Apa benar ini yang dinamakan kamar mandi? Hanya ada sumur. Di sana ada ruangan kecil yang di dalamnya ada bak penampungan air persegi panjang yang mungkin panjangnya L meteran dan tingginya mungkin hanya setengah meter. Di tembok ada rak kecil untuk menaruh peralatan mandi dan juga ada gayung, tidak ada shower. Galaksi yang melihat itu hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kenapa kamu mendadak plonga-plongo seperti itu sih Mas? Aku tahu pasti seumur hidup kamu nggak pernah melihat penampakan kamar mandi yang seperti ini. Makanya aku kasih tahu biar kamu ngerasain gimana susahnya orang miskin, ujar Nadia sembari terkekeh. Masa iya ini kamar mandi sih sayang? Terus pompa airnya mana, kok nggak ada keran sama sekali? Tanya Galaksi sembari mengarahkan pandangannya ke seluruh arah. Sudah dibilangin kalau mau ambil air nimba dulu, ini aku contohin, ujar Nadia sembari menurunkan ember yang sudah diikat dengan tali. Dengan cekatan Nadia menarik tali itu sehingga ember kembali naik dan sudah ada air di dalamnya. Sudah aku contohin, sekarang kamu yang harus nimba sendiri, ujar Nadia yang diangguki oleh Galaksi. Setelah melihat cara yang dicontohkan oleh Nadia tadi, Galaksi pun dengan mudah bisa menimba air dan memasukkannya ke dalam ember. Nadia membawa ember itu ke dalam kamar mandi untuk ia gunakan mandi. 2. Sudah cukup Mas nanti lagi, ujar Nadia sembari mengaitkan handuk di belakang pintu kamar mandi kecil. Itu. Namun yang tidak Nadia sangka, Galaksi sudah berada di belakangnya. Pria tampan itu langsung meneluk erat tubuh ramping Nadia dari belakang. Mas, apa-apaan sih ngagetin? Omel Nadia karena terkejut. Aku sudah ngambilin kamu air, mana upahnya? Aku sudah 2 hari tidak memelukmu. Kamu malah cuek dan kelihatannya tidak merindukanku, bisik Galaksi di telinga Nadia. Nadia memejamkan mata saat hembusan nafas hangat Galaksi menerpa leher dan belakang telinganya. Dia semakin menggeliat saat Galaksi mendaratkan kedua tangannya di atas 2 gundukan kembar favoritnya. Ark, Mas. Hentikan ini bukan di apartemen kita, ujar Nadia sembari menahan kedua tangan Galaksi yang terus memijit lembut 2 aset kembarnya. Mendesahlah sayang. Aku sangat merindukan suara indah kamu, bisik Galaksi sembari membalik tubuh Nadia agar menghadap ke arahnya. Mata mereka saling menguji, namun tangan Galaksi tidak mau diam. Dia menarik dress yang digunakan Nadia ke atas kepala sehingga dress itu terlepas. Memperlihatkan tubuh indah Nadia yang hanya dibalut kain segitiga dan kacamata saja. Mas, apa yang mau kamu lakukan? Tanya Nadia terkejut. Refleks dia menyilangkan kedua tangannya di dada. Galaksi menarik tubuh setengah polos Nadia ke dalam pelukannya, sampai tubuh mereka berdua menempel. Tanpa aba-aba pria tampan itu langsung menyambar bibir Nadia dan menelumatnya dengan rakus. Salah satu tangan Galaksi yang terus mengelus punggungnya, membuat Nadia pun tidak bisa mengendalikan diri. Gadis cantik itu membalas melumat bibir Galaksi, suara decapan lidah mereka berdua terdengar nyaring. Damar yang dari tadi menunggu Galaksi yang tidak kunjung kembali ke dalam rumah, akhirnya berinisiatif untuk menyusul sahabatnya itu. Namun dari luar pintu kamar mandi dia bisa mendengar suara bibir yang saling beradu,
dan itu sukses membuat Damar menelan ludahnya berkali-kali. Woi, ingat tempat kalian berdua. Jangan sampai kalian kesambet dan berbuat aneh-aneh di dalam. Teriak Damar yang membuat Galaksi dan Nadia langsung tersadar. Refleks Nadia mendorong tubuh Galaksi sampai pelukan dan ciuman mereka terlepas. Sialan Lumar. Umpat Galaksi yang membuat Damar terkekeh. Gue udah